Sahabat yang dikasihi Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Mari kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin ada pernyataan dan penyataan tentang Yesus dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema kasih karunia adalah jawaban bagi semua kebutuhan. Kasih karunia adalah jawaban dari semua kebutuhan. Apa itu kasih karunia? Anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian. Dan itu sungguh-sungguh hanya pemberian. Kita tidak membayarnya dan tidak dituntut pembayaran apa-apa oleh Tuhan. Kita belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus ayat 10. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mari kita belajar bersama-sama mulai ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nabi-nabi yang terdahulu, baik Nabi Yesaya, Nabi Yeskel dan semuanya, nabi-nabi itu telah bernubuat, telah menyelidiki, telah meneliti tentang kasih karunia. Apakah di perjanjian lama tidak ada kasih karunia? Ada. Kita kenal Yusuf. Yusuf karena kasih karunia sehingga dia mendapatkan hati di hati Potifar. Oleh karena kasih karunia Allah pada Yusuf, Yusuf diangkat menjadi orang kedua sesudah Fir'aun. Kita kenal Esther. Esther adalah gadis desa dan pada waktu ada sayembara, Raja Persia mencari seorang permaisuri. Esther mendapat kasih karunia Tuhan sehingga Esther dipilih dan mendapat kasih dari Raja Persia. Kita belajar hari ini 400 tahun lebih sebelum Yesus lahir, mereka sudah bernubuat, sudah meneliti tentang Yesus. Sekarang sudah 2023, berarti sudah 2423 tahun yang lalu. Kasih karunia sudah diteliti, sudah diselidiki, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Untuk siapa dikatakan di sini? Untuk kamu, untuk Anda, untuk saya. Mari kita belajar di ayat 11 dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kasih karunia dalam perjanjian lama itu datang dan pergi, kadang ada, kadang tidak. Kadang mendapat kasih karunia, kadang tidak. Jadi kadang ada, kadang tidak. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan di sini, kasih karunia yang diteliti, yang diselidiki adalah kasih karunia sesudah kematian Yesus. Berbahagialah kita yang hidup, yang percaya Yesus sebagai Tuhan sesudah Yesus disalibkan. Sesudah kematian Yesus, dan dikatakan di sini tentang segala kemuliaan yang menyusul. Kasih karunia yang sudah kita terima, kasih karunia yang datang sesudah kematian Yesus itu kasih karunia yang permanen, yang menetap dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu tidak datang dan pergi, sehingga kehidupan kita tidak up and down. Kita kenal peristiwa atau statement yang dipakai orang-orang dahulu atau bahkan masa sekarang, kehidupan itu seperti roda. Betul, Anda percaya itu? Kalau kehidupan seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang up, kadang down. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sesudah kematian Yesus, kasih karunia itu tetap pada kehidupan kita, tidak on off, sehingga kehidupan kita tidak up and down, selalu up, selalu di atas, tidak pernah Tuhan membawa ke bawah. Ada firman di Alkitab dikatakan, aku memberkati engkau dan menjadikan engkau di atas segalanya. Tinggi, mengangkat engkau tinggi-tinggi di atas segala bangsa dan tidak pernah membawa turun kembali. Itulah kasih karunia. Kasih karunia yang diselidiki oleh para nabi adalah kasih karunia yang untuk kita. Dikatakan setelah kematian Yesus yang mendatangkan segala kemuliaan. Setelah kematian Yesus itu kemuliaannya bagi kita, yaitu kehidupan yang selalu di atas. Itu kasih karunia. Kasih karunia yang menjawab segala kebutuhan kita. Kembali kita belajar 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan, kepada para nabi tadi telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Mereka menyelidiki tentang kasih karunia. Mereka bernubuat tentang kasih karunia bukan untuk dirinya sendiri.
tetapi melayani kamu, tetapi untuk Anda dan untuk saya, dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka, perantaraan para nabi yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat atau malaikat-malaikat. Bahkan malaikat-malaikat saat itu belum tahu bahwa ada kasih karunia yang membuat kita terus up, tidak pernah down. Kasih karunia yang tidak pernah keluar masuk, tidak on off, tetapi sungguh-sungguh kasih karunia yang selalu on ada dalam kehidupan kita, tidak pernah pergi meninggalkan kita. Kasih karunia itulah yang menjawab kehidupan kita. Ayat 13, lalu bagaimana langkahnya supaya kasih karunia itu tetap tinggal dalam kehidupan kita selain kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebab itu siapakah, dikatakan maaf, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu itu dalam pernyataan Yesus. Saya ulangi ya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan yang pertama, tetap berharap. Letakkan pengharapan itu hanya kepada Kristus. Letakkan pengharapan itu hanya kepada firman, kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, siapkan akal budi. Siapkan pikiran Anda, siapkan pikiran saya. Kita harus mempersiapkan pikiran mempunyai pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Mempunyai pikiran yang selalu percaya, bukan khawatir. Apapun yang terjadi, selalu kita percaya, belajar berpikir positif. Saya kalau ada telepon tengah malam, dini hari atau tengah malam, hati saya berkata, wah, siapa ya? Siapa yang ada celaka, siapa yang meninggal dunia? Itu pikiran negatif. Kenapa saya tidak berpikir positif? Siapa yang akan mengirim berkat? Siapa yang malam-malam memberitahu bahwa mengisi rekening saya? Mari kita belajar positif, sahabat, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin mempersiapkan kita, pikiran kita. Saat pikiran kita selalu positif, Tuhan akan memberi ide-ide untuk jalan ke depan. Tuhan akan memberi ide-ide untuk usaha yang lebih baru. Tuhan akan memberikan ide-ide bagaimana menarik jiwa, bagaimana pelayanan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, berharap. Hanya berharap kepada Tuhan. Letakkan pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan. Yang kedua, waspada terhadap pikiran kita. Siapkan pikiran kita supaya pikiran kita tidak negatif, supaya pikiran kita tidak khawatir, tetapi pikiran kita penuh ide Kristus, penuh pikiran Kristus, selalu positif, melihat segala sesuatu positif. Yang ketiga, bagaimana kasih karunia itu ada dalam kehidupan kita. Menyatakan Yesus saat kita punya kebutuhan. Yang ketiga, menyatakan Yesus atau mengenal Yesus. Kita lihat tadi dikatakan di dalam ayat 13 yang terakhir, dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus, kenal, cari tahu siapa Yesus dalam kehidupan Anda. Pada saat Anda sakit, cari tahu siapa Yesus dalam kehidupan Anda, yaitu yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Pada waktu kita butuh modal, butuh keuangan, cari tahu tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah gembala yang membuat kita tidak pernah kekurangan. Yesus berkata di dalam kitabnya Paulus, Tuhan mencukupi semua kebutuhanku. Filipi 4:19. Cari tahu tentang Yesus. Siapa Yesus dalam kehidupan? Yesus selalu menyatakan dirinya berbeda. Pada saat orang buta datang, sembuhkan aku. Bisakah engkau menyembuhkan aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Yesus berkata, akulah terang. Sebab orang buta itu butuh terang, butuh penerang. Sesudah itu Yesus menyembuhkannya. Kenal Yesus, Yesus adalah terang, sehingga kebutaannya disembuhkan. Pada saat membangkitkan Lazarus, Yesus tidak berkata akulah terang, tapi Yesus berkata akulah kebangkitan. Baru dia berkata, bangkitlah Lazarus dari kematianmu, dan Lazarus bangkit. Sesuai dengan kebutuhan, cari tahu siapa Yesus dalam kehidupan Anda. Pada waktu ketemu wanita Samaria, yaitu wanita yang haus akan kasih, Yesus tidak berkata akulah terang. Yesus tidak berkata akulah kebangkitan, tapi Yesus berkata akulah air hidup.
Kalau engkau meminum air daripada aku, engkau tidak pernah haus lagi, bahkan akan berbual-bual dari kehidupanmu. Cari tahu, penyataan seperti itulah yang mendatangkan mujizat. Penyataan-penyataan Yesus dalam kehidupan kita dari firman-Nya itulah yang mendatangkan kasih karunia. Dan itulah yang menjawab semua kehidupan Anda, menjawab semua kebutuhan Anda. Pada waktu Anda membutuhkan sesuatu, pada waktu Anda butuh kasih karunia, cari tahu tentang Yesus. Cari tahu siapa Yesus dalam kehidupan Anda. Siapa Yesus sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, siapkan akal budi, siapkan pikiran. Berubah pikiran kita menjadi pikiran yang positif, tidak khawatir. Yang ketiga, nyatakan Yesus dalam kehidupan Anda, nyatakan Yesus dalam kebutuhan Anda. Maka kasih karunia itu akan membawa kita menjawab seluruh kehidupan kita. Ternyata yang kita butuhkan bukan uang, tapi kasih karunia. Ternyata yang kita butuhkan bukan skill, tetapi kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.